Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nesal Sabila. Pada hari ini saya akan mempresentasikan Hybrid Deep Learning Framework, yaitu CNN dan juga LSTM, yang mana sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan navigasi presisi di tengah kompleksitas pasar kripto di Indonesia periode 2025 hingga 2026. Nah, mengapa mengambil proyek ini? Apa masalah yang ingin diselesaikan? Yang pertama itu ketidakmampuan analisis univariate, yang mana pada saat ini sistem itu banyak memprediksi satu koin saja. Padahal antara koin satu dengan koin yang lainnya itu memiliki korelasi yang sangat kuat. Nah, mengabaikan korelasi ini itu sama saja mengabaikan sinyal peringatan dini yang diberikan oleh koin tersebut. Nah, selanjutnya ada keterlambatan dari indikator tradisional yang mana indikator seperti RSI atau juga moving average itu seringkali terlambat. Data dalam per jamnya itu kan sangat fluktuatif ya. Nah, indikator sering terlambat memberikan sinyal jual atau beli kepada seorang investor. Otomatis investornya itu mengalami kerugian dahulu, baru sistemnya itu bereaksi memberikan sinyal jual atau beli gitu. Makanya masalah ini penting karena besarnya skala kerugian yang akan dialami oleh seorang investor. Keterlambatan prediksi selama 1 hingga 2 jam aja itu bisa menurunkan nilai portofolio hingga 20% gitu. Makanya investor di Indonesia akan kehilangan momentum nih untuk melakukan exit strategi atau mitigasi risiko. Nah, pasar kripto yang non-stop 24/7 membuat monitoring manual itu tidak efektif. Sementara lonjakan risiko itu sering terjadi secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya ada keterbatasan kapasitas manusia versus big data, yang mana untuk mengingat kejadian serupa di masa lalu itu membutuhkan memori yang banyak gitu. Untuk satu koin aja, misalnya data historis 2 tahun ke belakang, itu ada sekitar 17.000 baris data. Nah, itu baru satu koin aja gitu kan, sedangkan satu koin ke satu koin lainnya itu memiliki korelasi yang sangat kuat gitu. Nah, itu saja sudah menjadi big data gitu kan. Makanya dibutuhkan arsitektur yang memiliki mata untuk melihat pola visual grafik, lalu juga memori untuk mengingat kejadian serupa di masa lalu untuk menangani kompleksitas data non-linear ini. Nah, untuk tujuan proyek sendiri ini, hal-hal yang ingin dicapai, yang pertama itu mengintegrasikan 51 fitur teknikal dan juga fitur shock dari 3 aset digital utama yang aku pilih, yaitu ada Bitcoin, Ethereum, dan juga Solana. Jadi tidak hanya dari sudut pandang satu koin saja. Nah, lalu implementasi 2 model yaitu CNM dan juga LSTM. Lalu ada membangun early warning system yang nantinya itu bisa mendeteksi gejala volatility shock sebelum volatility shock itu benar-benar terjadi di market. Selanjutnya ada target akhir yang mana aku pingin modelnya itu nanti memiliki kesalahan yang minimal sehingga layak untuk menjadi alat pendukung nih pengambilan keputusan bagi seorang investor. Nah, target akhirnya juga nantinya itu bukan hanya sekedar prediksi angka, tapi juga sebuah sistem yang mampu mengklasifikasikan nih, apakah pasar sedang kondisi tenang ataukah sedang kondisi high risk. Nah, selanjutnya ada prototipe dashboard mitigasi berbasis AI yang lagi-lagi untuk pendukung pengambilan keputusan bagi seorang investor. Nah, data yang digunakan, sumber datanya itu dari database Yahoo Finance. Diambilnya itu menggunakan API, metodenya itu crawling atau streaming. Nah, aset yang diobservasi itu ada Bitcoin, Ethereum, sama Solana. Nah, rentang waktunya dari Mei 2024 hingga April 2026. Nah, mengapa pada rentang ini? Karena kalau misalnya diambilnya itu menggunakan API, maka datanya itu akan diambil maksimal 730 hari ke belakang. Nah, aku menggunakan interval 1 jam, yang mana model aku nantinya itu akan menangkap fluktuasi jangka pendek yang lebih detail gitu, karena intervalnya 1 jam. Mungkin kalau misalnya diambilnya cuma 1 hari gitu ya, harga per 1 hari, nah itu kurang detail untuk model aku belajar gitu ya, untuk memprediksi. Nah, selanjutnya ada jumlah dan jenis data, sekitar ada 17.077 baris data, terus ada 51 fitur, dan ada tipe data numerik, binary, dan juga time series. Nah, ini adalah contoh tampilan data yang baru diambil dari database Yahoo Finance, ada 5 baris pertama. Nah, di sini kalau dilihat mata uangnya itu adalah USD. Nah, mengapa diambilnya dalam satuan USD? Karena pergerakan harga di exchange Indonesia seperti di aplikasi Indodax itu secara matematis adalah cerminan atau mirroring dari
harga global yaitu USD. Nah, makanya menangkap volatilitas di harga induk atau USD itu memberikan sinyal yang lebih murni dan akurat untuk sistem early warning aku sebelum sepenuhnya masuk ke pasar domestik. Nah, selanjutnya ketika data sudah dikumpulin, maka dilakukan pembersihan data. Penanganan missing values dengan Tornik forward fill, lalu ada penanganan data cacat dengan menggantinya menjadi nilai rata-rata atau nilai sebelumnya agar tidak mengganggu pembelajaran model. Lalu ada outliers juga, tapi aku tidak menghapusnya, tapi mempertahankannya dengan melabelinya sebagai fitur shock level. Nah, kalau misalnya di data kripto, outliers itu bukan kesalahan, tapi informasi guncangan pasar yang justru harus dipelajari nih sama model aku. Nah, terus juga ngelakuin transformasi data, yaitu normalisasi dan juga windowing, dan juga ngelakuin split data 80 banding 20. Seperti itu. Nah, next. Nah, ini mulai masuk ke build model, yang mana aku algoritmanya itu kan hybrid deep learning ya. Makanya ada dua model, yaitu CNN dan juga LSTM. Nah, ini adalah hasil ketika modelnya sudah dibuild, yang mana total parameternya itu 80.483. Nah, semuanya ini parameter yang trainable, jadi tidak ada parameter yang tidak trainable. Nah, selanjutnya untuk metode evaluasi, karena prediksi maka menggunakan metrik regresi seperti MSE, MAE, dan juga RMSE. Nah, karena salah satu target akhirnya adalah early warning system, maka saya harus mengonversi prediksi menjadi klasifikasi. Nah, nantinya ada confusion matrix, erosi, terus juga ada classification report. Nah, selanjutnya ini adalah hasil training model, yang mana di sini bisa dilihat kalau epochnya itu cuma ada 12. Nah, kalau misalnya di Python, itu bisa dilihat bahwa seharusnya epochnya itu sampai 50. Nah, tapi berhenti di 12 karena aku menerapkan early stopping. Yang mana early stopping ini untuk memantau nilai validation loss. Jadi ketika sudah mencapai titik optimal, maka nilai maka epoch akan berhenti karena untuk mencegah overfitting dan juga menjaga generalisasi dari model aku. Nah, next ada hasil pelatihan model. Nah, ini ada nilai MSE, RMSE, dan juga MAE, yang mana nilai evaluasi ini menunjukkan bahwa model aku memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah ya. Namun, memang masih memiliki keterbatasan nih dalam kondisi ekstrim. Nah, lebih diperjelas lagi sama grafik hasil prediksi versus aktualnya, yang mana model memang mampu menangkap tren, tetapi belum sepenuhnya presisi dalam mendeteksi perubahan ekstrim. Nah, selanjutnya ada visualisasi dari confusion matrix, yang mana ada beberapa false positif juga ya, kalau misalnya kondisi aslinya itu lagi guncang, terus prediksi aku malah lagi tenang gitu. Nah, itu jadi evaluasi juga. Nah, terus nilai AUSI-nya itu ada 0,86, which is masih bagus. Terus ada feature importance, yaitu feature yang paling penting itu ada Bollinger Bands dari Bitcoin. Nah, ini ada simulasi deteksi risiko ketika sudah dikonversi nih prediksi menjadi klasifikasi. Nah, yang mana pada saat ini sudah ditentukan bahwa tiga koin ini sedang dalam 1 jam ke depan itu kondisi pasar lagi aman atau low risk gitu. Nah, ketika ini sudah dideteksi, hasilnya kan ini. Nah, ini adalah classification report dari hasil simulasi deteksi ini. Nah, kesimpulannya apakah model berhasil menjawab permasalahan? Secara umum iya, karena menghancurkan masalah lagging dengan nilai AUSI yang 0,86. Terus mengolah korelasi tiga aset. Terus juga melalui pendekatan hybrid CNN LSTM yang mampu mempelajari pola nih pergerakan dari volatilitas dan menghasilkan prediksi yang mengikuti tren data aktual. Nah, namun demikian, model masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hasil eh, presisi prediksi dan juga sensitivitas terhadap lonjakan ekstrem yang sangat tajam gitu. Makanya nanti ini bukan hanya model aku bukan hanya untuk satu-satunya alat pendukung keputusan, tapi hanya untuk mendukung keputusan seorang investor aja gitu, bukan satu-satunya landasan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.